Di pelajaran sebelumnya, kita sudah berhasil membuat query atau perintah untuk membuat database, menampilkan database, menghapus database. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat perintah untuk mengaktifkan database tersebut. Nah sahabat, kali ini kita akan menyambung pembelajaran struktur query SQL mengenai cara pembuatan tabel atau perintah-perintah yang digunakan untuk membuat tabel, memodifikasi tabel tersebut, kemudian menghapus tabel tersebut. Tapi sebelum kita mulai, agar channel Abizul terus berkembang, dukung dengan cara subscribe, like, dan share. Oke sahabat, sebelum kita membuat tabel, tentunya kita harus mengaktifkan dulu sum kita, karena kita mengerjakannya di sum ya, sum control panel. Aktifkan bagian MySQL, tekan start. Kemudian boleh Apache-nya juga sebagai server kita aktifkan ya. Tapi sebenarnya aslinya kita hanya butuh MySQL-nya saja, tapi tidak mengapa diaktifkan kedua-duanya. Silang saja, kemudian kita langsung menuju ke Terminal Command Prompt atau CMD ya. Langkah yang pertama kita harus keluar dulu dari folder Lenovo dengan mengetik change directory atau CD spasi titik 2 enter. Kemudian kita juga keluar dari folder user CD. Kita masuk ke foldernya CD sum MySQL bin. Oke, kemudian kita ketikkan kembali MySQL root -p, enter kembali. Kalau ada tulisan MariaDB kayak gini, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi MySQL-nya ya. Langkah yang selanjutnya kita harus menampilkan semua database yang pernah kita buat di dalam database ini ya, di dalam MySQL ini, dengan query atau bahasa atau perintah show data bases ya, show data bases. Oke, maka di sini akan ditampilkan database sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11 database di sini. Kita mau mengaktifkan yang belajar basis data ini ya, karena ini yang kita buat di episode 1. Dengan query apa? Dengan query use belajar basis data titik koma enter. Oke, kalau ada tulisan di dalam kurung kurawal ini belajar basis data, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam database belajar basis data. Baik, nah sahabat, untuk mengecek apakah kita pernah membuat tabel atau belum di database ini, kita ketik query untuk menampilkan dulu nih ya, menampilkan apakah di dalam belajar basis data ini ada tabel atau tidak. Show tables titik koma. Tentunya kalau belum ada tabel nanti tulisannya adalah empty set, berarti belum ada tabel di dalam sini ya, belum ada tabel di dalam sini. Baik, kita akan membuat tabel mahasiswa di dalam database basis data ini dengan query-nya seperti ini ya. Kalian ikuti. Create tabel mahasiswa ya. Boleh kita enter, boleh per baris ya, kurung, gak kurung, kayak gini, enter lagi boleh kayak gitu ya, mempermudah kalian ya. Name, misalkan kita gunakan tipe datanya varchar 24, kemudian name ini kita jadikan dia harus diisi ya, not null, artinya dia tidak boleh kosong. Kemudian kita jadikan dia primary key.
Oke. Koma. Selanjutnya kita buat nm underscore mahasiswa, artinya nama mahasiswa. Kita buat tipe datanya kembali, varchar misalkan 45. Ya, ini ingat nama dari field ini tidak bisa ini field namanya ya, name ini field, nama mahasiswa ini field. Ini tidak bisa dispasi ya, tidak boleh dispasi, makanya saya gunakan underscore. Selanjutnya kita buat JK, boleh kita gunakan varchar 10, koma, kemudian tanggal lahir ya, kita bisa gunakan date. Nah, kalau date ini tidak ada panjang karakter, kita langsung aja kemudian alamat ya, kita gunakan tipe data varchar. Misalkan kita buat dia agak panjang ya, 80 boleh. Koma kembali. Kemudian telepon ya. Kita gunakan varchar kembali. 15. Oke, kemudian kita spasi, kita kurung lagi. Kita titik koma. Oke, saya akan jelaskan ya. Ini rumusnya nanti seperti ini ya sahabat ya. Rumus umumnya itu untuk membuat tabel itu yaitu create tabel, nama tabel, kemudian buka kurung, nama field, tipe data, ukuran data tersebut, kemudian yang pasti harus ada kunci utama atau primary key. Primary key kita tambahkan not null agar dia tidak tidak bisa dikosongkan ya. Kemudian kita lanjutkan ke baris keduanya, nama field, tipe data juga, kemudian size-nya berapa, diakhiri dengan kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Oke sahabat ya. Jadi ada situ rumus umumnya ya. Lihat di layar rumus umumnya. Nah, kita kembali ke codingan yang saya buat. Lihat ini, create tabel mahasiswa. Di enter kan, boleh. Kemudian kurung, ya, kurung. Biar kalian tahu ya langkah-langkahnya. Kemudian kita mau membuat field yang pertama. Field yang pertama itu name. Tipe datanya varchar 24. Dia tidak boleh kosong, not null. Kemudian kita jadikan dia primary key sebagai kunci utama, koma, kemudian field yang kedua atau kolom yang kedua, kalau kalian tidak mahir dengan istilah field, dia itu kolom ya. Kolom yang kedua nama mahasiswa, tipe datanya varchar, karakternya atau size-nya ukurannya 45 panjang karakternya. Kemudian baris yang ketiga jenis kelamin, tipe datanya varchar, panjangnya 10, koma lagi. Kemudian tanggal lahir kita pakai date, koma lagi, tidak ada panjang ya, kalau date ini tidak ada karakternya sepanjang apa, cukup date saja. Kemudian alamat pakai varchar, size-nya 80, koma lagi ya kan. Kemudian telepon varchar 15, tidak ada koma di sini karena ini sudah cukup, diakhiri dengan kurung, kemudian kita enter. Nah sahabat, lihat ini ada tulisan query OK, berarti kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan struktur tabel mahasiswa ini dengan cara mengetik query dash mahasiswa titik koma
enter. Ya. Ingat, perintahnya adalah dash mahasiswa titik koma enter, ya. Maka ada struktur tabel yang ditampilkan. Oke, simak penjelasan ini. Pada file yang pertama adalah NIM dengan tipe data varchar, maksimum karakternya adalah 14 digit. Maksud saya, maksimum karakternya adalah 24 digit sebagai atribut key atau kita jadikan dia primary key. Kemudian file yang kedua ada nama mahasiswa, tipe datanya juga varchar, ya. JK juga varchar tipe datanya dengan sys masing-masing 45 dan 10. Kemudian file yang keempat itu tadi tanggal lahir dengan tipe data date, tidak ada panjang karakternya. Kemudian file yang kelima adalah alamat dengan tipe data varchar dan panjang karakter 80. Dan file yang terakhir adalah telepon dengan tipe data juga varchar, panjangnya adalah 15 karakter, ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita kembali menggunakan perintah show tables, maka sudah ada satu tabel mahasiswa di dalam database belajar basis data, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mendrop tabel ini, atau kemudian tabel yang sudah kita buat ini ternyata salah, harus kita drop, ya. Maka perintahnya adalah gampang sekali perintahnya, yaitu drop tabel. Nama tabelnya adalah mahasiswa titik koma. Maka secara otomatis nanti tabel mahasiswa ini akan terhapus, ya, akan terhapus. Kita coba, ya. Kita enter. Nah, maka atau kita kembali show tabel, maka tabelnya empty kembali, ya sahabat, ya. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video selanjutnya, bagaimana kita memodifikasi sebuah tabel di episode 3 nanti. Nanti saya tidak terlalu panjang, cukup pada episode 2 ini, bagaimana kita membuat sebuah tabel, kemudian menampilkan tabel tersebut, kemudian kita menghapus kembali tabel yang sudah kita buat tersebut. Terima kasih telah menonton video ini. Lanjut ke episode berikutnya tentang memodifikasi tabel di database MySQL. Demikian, see you in the next video.